Kadang penuh tapi kondisinya di tangki kosong. Nah, itu. Jadi mobil juga ya. tahu-tahu mati. Di area sini, ini dia nih hilang data. Mobil saya Mas kalau indikatornya nyala, itu tarikannya jadi berat. Atau mungkin mati sendiri. Kita bahas konten tentang Toyota. Oh ya. Ini gimana Mas? Peluang kepada Sobat Topedia Yogyakarta yang memiliki Toyota, Suzuki, Honda gitu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Topedia, selamat siang dari bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita di kota Yogyakarta. Di depan kita ada kendaraan Toyota yang sudah mulai masuk di bengkel AHA Motor. Ini sebuah pertanda nih. Siap-siap aja yang sudah memiliki mobil Toyota. Langsung aja kita tanya Mas Sardi. Ini openingnya nih kelihatannya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik ini mengada-ada ini. Kompor meleduk ya. Besok ramai ini Pak. Rame datang ke sini, Toyota, Suzuki gitu ya. Iya. Sebentar, ini backlight nih, saya kesini aja ya. Oke. Nah, oke. Sambil duduk Pak. Dari tadi nggak duduk. Ya, Mas Ardi. Pak. Ini di depan kan udah samping kita ada Toyota nih, yang mau kita bahas konten tentang Toyota. Oh ya. Ini gimana Mas? Peluang kepada Sobat Topedia Yogyakarta yang memiliki Toyota, Suzuki, Honda gitu. Ini pas lagi kelihatan kan Pak, sepi kan Pak pinggir. Lagi sepi Sobat Topedia. Jadi kita lagi survive teman-teman. Jadi kalau pas lagi penuh itu sampai depan-depan sini, jadi ini pas alhamdulillah pas sepi, jadi kita bisa ada ini ya, ada customer yang menginginkan Mas, mobil saya indikator bensinnya error. Suruh sama general check Mas. Akhirnya kita coba cek, ternyata dia punya fuel sender ini ngawur Pak, saya error. Error gimana Mas? Permasalahannya dia kondisinya dia tahanannya ini dia nggak sesuai dengan yang baru. Jadi kalau tahanannya itu kita bicara tahanan ya, ini MT-nya itu dia MT ya. Fullnya itu dia nilainya itu kan harusnya 4 ya, ini kalau dia sampai 2 ini. Ini dia kondisinya kalau full ini kayak gini, terus kalau paling rendah, nah ini dia kadang tidak ada tahanannya Pak. Oh, jadi kalau ke bawah ini malah kosong gitu? Ya, di area tengah-tengah itu dia kosong. Pas ke atas juga nggak bisa full? Pas ke atas nggak bisa. Jadi ini kayaknya sih ini ya Pak, jalurnya ini Pak. Oh. Jalurnya ini yang bermasalah nih. Terus kalau kita cross check sama yang barang baru, yang ini, nah ini dia nilainya itu bisa linear kalau ini. Nah ini ya, ini dia kan 109 ya, 109. Nah ini kalau dia dimainkan, nah dia kan selalu ada tuh Pak. Beda kayak tadi ya, dia itu kan tadi kadang ada, kadang putus. Nah, ini kan dia kan 4 ohm ya. Iya. Kalau yang tadi saya pengukuran yang di sana tadi itu udah tak ukur itu 2. Ini dia sampai 2. Nah, kadang hilang. Kadang hilang. Kalau pas gini kan dia kan hilang. Dia kayak gini nih. Nah, OL itu kan kayak nyambung kan. Kayak gitu, Pak. Jadi ini kemarin udah coba kita bersihkan. Ternyata habis dibersihin ya tetap nggak ada ini. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Dan kita coba setel lidahnya itu juga tidak ada perubahan. Jadi besar kemungkinan, nggak tahu ya, mungkin sirkuit yang di sini yang bermasalah, yang kayak gini. Nah ini akan kita coba simulasikan Pak. Kalau kondisi seperti ini, dia kan customer ini kan tidak mengeluhkan tidak bisa full ya. Ini nanti ini saya posisikan di posisi full. Ya, jadi kalau full kan seperti ini. Paling atas ya, kalau empty kan seperti ini, kalau habis kan seperti ini. Nah ini kondisi full. Ini coba sudah saya hubungkan, saya kunci kontak, saya on kan coba Pak. Coba lihat ya Sobat Topedia ya. Nah itu Pak, dia nggak mau full Pak di situ Pak. Oke. Nah kita coba pakai full sender baru ya Pak ya. Padahal dia sudah ngisi full ya? Iya. Oh. Padahal kondisinya sudah full. Kita udah ngisi full, tapi di indikatornya itu nggak full. Tapi di tangki itu sudah penuh isinya. Nah jadi permasalahan kalau menemukan hal seperti itu ternyata ini masalahnya nih. Nah full sender ini Pak. Full sender. Oke, atau pelampung bensin nama. Pelampung bensin ya. Nama lainnya. Nah ini Pak, ini coba saya full kan. Kondisi full kan. Oke. Nah, kita coba dilihat di sana ya Pak ya. Oke. Apa Pak Topik yang saya lihat di sini ya. Ya. Oke. Baik, pelan-pelan Sobat Topedia, kita lihat ini udah mulai naik deh.
Dikit lagi. Apa di off kan dulu terus di on kan kalau misalnya ini. Naik nih, Oh, Mas. naik ya? Naik. Nah, ini udah normal nih. Biasanya kan kalau kita ngisi bensin tuh di atas garis ya, Mas ya, kalau full itu ya. Ya, tergantung yang naruh jarum, Pak. Oh. Kan habis dibongkar speedometer dia nggak dikalibrasi kan juga bisa. Oh, itu suatu video. Full ya? Oke, full ini. Oke, siap. Ini saya Pak di off kan, Pak, tolong, Pak. Oh ya, siap. Nah, Tokopedia. Permasalahannya udah diselesaikan. Nah, kita tanya nih Mas Ardi. Mas Iya, Ardi, yang seperti ini tidak bisa di repair apa? Diperbaiki gitu? Biasanya sih dibersihkan aja sembuh, Pak. Oh. Kalau kita kan sering-seringnya megang yang Grand Divina ya, yang bermasalah ya. Grand Divina itu dia kalau misalnya kadang nih habis paruh, tahu-tahu nyala indikatornya. Nah itu biasanya sih dari fuel sendernya. Kemarin kita sudah bahas apa namanya fuel sender yang ada di mobil X-Gear yang pompa bensinnya itu dia mengalami masalah, Pak. Bukan pompa bensin, regulator. Regulator ya. Regulator pompa bensin dia mengalami masalah. Nah itu dia. Nah kalau ini coba nih saya lepas sih, Pak. Kita sambil cerita di mobil. Nah ini yang lama kondisinya. Kalau kemarin kan kita ngeliat yang Livina X-Gear itu kan terbakar ya, Pak, sini, Pak. Iya, betul. Di sini dia warnanya udah angus, kemudian kita dapati udah banyak yang rusak. Tapi kalau ini dia kan masih kondisinya masih bagus, Pak. Cuman kelihatannya baru masih. kelihatannya baru kayaknya nih. Iya. Cuman kondisinya ini nih, Pak nih. Nah, dia memang ada beberapa titik yang dia tidak ini ya, tidak apa namanya? Tidak seperti yang sebelah sini. Jadi yang jalur mulai haus gitu ya? jalur sebelah sini dia aus. Kalau kondisinya tadi saya baca, nah di area sini ini dia ini hilang data. Di area sini hilang data. Kemudian kalau di sini datanya ada, tapi dia kalau yang ini kan 4 ya, 4 ohm ya. 4. Kalau ini tadi dia kondisinya full kayak ini dia 2. 2 ohm. Nah, kayak kita harusnya kalau 2 itu jengat dari sana. Iya. Karena semakin kecil ininya, tahanannya. Jadi semakin kecil tahanannya, aliran yang masuk ke sana kan semakin besar, Pak. Kayak gitu. Ini sebenarnya hanya main tahanan saja. Nah, itu biasanya kalau kita bicara solusinya, itu dibersihkan di area sini menggunakan cleaner foam ya. Kemudian dilap seperti ini. Nah, dia akan sembuh, kemudian dia akan linear kembali, Pak. Tahanannya. Iya, Tahanannya dari bawah ini besar, semakin ke atas semakin kecil seperti itu. Tapi kalau yang di Grand Divina itu kasusnya itu dia gini, Pak. Ini besar, ini kecil, besar kecil kayak gitu. Jadi dia harusnya kan dia linear, dia fluktuatif. Iya. Nah, kadang udah penuh. kadang penuh. Kadang penuh tapi kondisinya di tangki kosong. Nah, itu. Jadi mobil juga ya. tahu-tahu mati gitu. Ternyata setelah dicek, wah bensinnya habis. Kayak gitu. Kita pernah mendapatkan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Untuk kasus ini seperti biasa, pesan kami adalah ini teman-teman kalau membiasakan kondisi tengah ya, sampai dengan habis. Sekali lagi ini dia tidak terendam. Bensin. Tidak terendaman bensin ini tadi mengakibatkan dia kering. Kalau kering ini kan potensi ausnya semakin besar, Pak. Ini kalau saya gerak-gerakan gini aja sebenarnya dia bunyi ya? cerit-cerit kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ini bunyi. Dan memang kelihatan Mas ya di sini hitamnya itu lebih ini ya, lebih apa? Lebih dominan lebih ya. Dominan ya. Iya. Daripada yang atas ya. Daripada yang atas. Karena dia permainannya gini, Pak. Dan kalau kita melihat ya memang kondisinya apa ya? Bensin ini sendiri dia kayaknya sih belum lama ini. Bersihkan. Ininya. Oh, ganti. Pompanya, iya. Ini kan kita lihat kan kalau yang mobil-mobil biasanya itu kan warnanya agak hitam tua ya. Tua. Coklat Nah, tua. Agak seperti inilah. Oh iya, betul. Nah, kalau ini kan dia kan agak putih ya. Oh. Kayaknya belum lama juga diganti. Baru ganti berarti ya. Kalau tadi ganti ya. Nah, kalau tadi Pak Topik bilang, "Oh, ini kayaknya bersih." Iya, benar. Iya, kayaknya kan harusnya kalau dia sering direndam bensin, ini kondisinya ini apa namanya agak kehitaman. Iya, betul. Dan kalau kita melihat dua warna ini kan dia berbeda, tuh, Pak. Dua warna ini dia berbeda. Ya, gitu intinya. Kalau untuk mobil ini, apapun mobilnya sebenarnya, kondisinya kalau setengah itu sebenarnya dia udah tidak lagi merendam fuel sender, teman-teman. Jadi kalau biar fuel sendernya awet, apalagi ini Nova ya, ini harus turun tangki nih untuk lepas pompa, untuk ngambil pompa harus turun tangki. Kalau Grand Divina itu mudah, dia nggak perlu turun tangki. Ini kalau di Nissan kayak Navara, Pak. Navara ya. Navara itu kayak gitu.
Baik. Setelah serenase dia sudah bisa diambil dari dalam. Baik, Mas Ardi, ini kan harus turun nih. Iya Pak. Ya. Nah, kalau perbaikan seperti ini sampai menurunkan tangki, itu butuh waktu pengerjaan berapa lama, Mas? Turun tangki paling sekitar 1,5 jam Pak, kalau bautnya dia tidak rewel ya. Oh. Maksudnya gini, ya, ini kan posisinya di bawah Pak. Kebanyakan baut-bautnya itu kan ada kena apa namanya tanah ya. Tanah. Oke. Itu kan berkarat. Nah, itu kalau yang kalau yang nggak beruntung, pokok kondisi kita pakai kunci gitu dia Patah. pelos pertama. Bisa juga patah. Gitu. Yang pernah kita temuin itu ya patah. Kalau seperti ini nih, diturunkan berapa jam? Ini paling nggak 2,5 jam nih. 2,5 jam. Ini dia turun 2,5 jam. Terus kalau udah turun, ini kan dia harus turun. Ya. Apa nggak perlu dibersihkan juga, Mas? Sekalian? Iya. Biasanya. Kalau kita sarankan sih ya Pak. Jadi karena posisi pelepasannya itu agak susah, Ya. kita sarankan untuk diturunkan. Tapi sebelum kita menurunkan kan kita pasti sampling dulu Pak. Oh. Beberapa tangki itu yang kita bersihkan. Kalau misalnya dia ada kandungan airnya, itu kita sarankan wajib diturunkan. Oh, gitu. Jadi kalau dibuka ini kan rumah filternya nih, kita buka terus di sana ada endapan Air. terus air itu kan biasanya kan akan ada kayak bola-bolanya gitu. Bener. Nah itu air itu dia ada, maka dia harus wajib diturunkan karena kondisinya sekalian turun kan Pak. Jadi nggak dari ini ya, nggak harus kita lihat di tangkinya, cukup dari dari filter. Pompa. Filter. Oh. Kayak gitu itu bisa. Kalau kita ngelihat dari tangki kalau dia kondisinya empty sih gampang. Tapi kalau dia kondisinya ini separuh nih Pak. Iya ya. Ini kondisinya separuh gini paling enggak kita mesti butuh beberapa jerigen. Jadi misalnya nih satu gini muatannya bisa sampai 50 liter ya. Iya toh. Kalau dia separuh aja mungkin bisa 30 literan. Itu 30 liter tuh butuh 2 jerigen yang besar. Betul. Kalau kita ada jerigennya kita tetap, tapi kalau nggak punya ya kita sampling dulu aja. Oke. Kayak Nah, gitu. kalau sampai pengerjaan pembersihan apa, Mas? Pembersihan Pompa dan sama tangki. tangki. Nah, Tangki. itu butuh berapa waktu dan biayanya berapa, Mas? Nah, Untuk kalau yang seperti posisi ini? dia turun seperti ini, Ya. terus langsung membersihkan aja sih. Kalau dia nggak ngetel Pak, ngetel itu apa ya? Endapan yang banyak, oke. itu paling sekitar 3 jam udah kelar. Oh. 3 jam maksudnya bersihkan ini atau Oke. 3 jam kita pastikan, terus dibersihkan, disemprot sampai dia kering itu udah kelar. Berapa rupiah Itu biasanya kalau untuk yang tanpa turun tangki itu 200.000. Oke. Tapi kalau turun tangki kayak gini bisa sekitar 400 sampai 500. 400. Oke. Dan bensinnya biasanya kita request yang baru. Oh. Kalau misalnya dia udah terkontaminasi sama Air. endapan dan ya? air. Oh, gitu. Karena kalau misalnya mau dimasukkan pun juga kita nggak bisa model tuang. Kita pakai sedot paling yang atas dulu. Karena kan endapan dan air itu berat jenisnya lebih berat dibandingkan minyak. Betul. Biasanya dia ngendap di bawah. Nah, itu kalau kita pakai dengan cara cepat, itu kita cepat-cepatnya nunggu endapan itu paling sekitar 3 jam, Mbak. Cepat-cepatnya ya. Jadi nggak langsung ya? Enggak. Jadi nanti endapan itu kan turun dulu, air itu dia turun dulu biasanya. Dan itu nggak boleh, kondisinya kita nggak boleh terlalu sering angkat-angkat. Karena kalau sering terangkat dia kan pasti akan nyampur. Berarti tipsnya kalau mau servis bersihkan tangki, Ditunggu posisi empty dulu. Empty. Ditunggu sampai mau mendekati habis dulu. Nah, karena nanti diuntungkan teman-teman bengkel. Banyak minyak ya. Ya. Kan tadi posisi empty. Itu sisa minyak di dalam tangki itu berapa liter lagi? Empty itu biasanya Pak, kalau sampai indikatornya nyala itu sebenarnya masih ada 7 literan. Oh, 7 liter. Kebanyakan itu masih ada 7 liter. Tergantung ini ya, tergantung ini bentuk tangki ini semakin dia memanjang. Ini yang panjang banget Innova Iya, nih. panjang banget ya. Semakin dia memanjang ini, biasa semakin banyak. Oh. Biasanya, karena kan kondisi misalnya kayak gini nih. Ini dia paling bawah gini ya. Dia sampai nyala, biasanya sampai sini dia nyala. Kalau dia sampai turun seperti ini, itu ini biasanya masih ada sekitar 5 liter. Itu biasanya masih ada 7 literan lah, rata-rata. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya empty itu indikator nyala itu sebenarnya masih bisa buat jalan ya sampai pom bensin terdekat ya. Tapi Mungkin masih bisa disedot apa, Mas? Biarpun sudah 7 liter dan dia ada di dasar gitu bisa disedot sama itu pompa? kalau kondisi lagi-lagi Pak, letter gini kan dia biasanya titik terendah itu kan mendekati ini pompa. Ini kan kalau kita melihat ini tangki, Ya. ini kan ada lekukan ya. Betul. Nah, di sini kan lekukannya yang paling Ke bawah ya? ke bawah. Oh. Jadi kondisinya kita sedot pun meskipun dia udah kering ya, udah empty kayak gitu, itu biasanya terkumpulnya di sini. Oh. Jadi tangki itu biasanya paling rendah itu adalah yang ada di ininya, pompa bensinnya. Oke. Jadi tetap bisa
bisa di apa ya? Sedot sampai entek, sampai habis. Tapi berbahaya buat filter. Pasti. Kalau sampai kotorannya naik, Mas? Pasti berbahaya dengan filternya. Jadi nanti makanya gini, Pak. Ada kasus mobil saya, Mas, kalau indikatornya nyala, itu tarikannya jadi berat. Atau mungkin jadi ndut-ndutan. Atau mungkin mati sendiri. Nah, itu biasanya indikasi bahwasanya tangki ini mengalami penumpukan deposit kotoran minyak. Tuh, Sobat Topedia, ada yang pernah kasus seperti itu? Nah, jadi kalau misalnya dia indikator udah mau habis, mesinnya jadi ndut-ndutan, nah, coba diperiksa tangkinya. Kayak gitu. Bisa jadi tangkinya error, bisa jadi ininya yang error. Jadi menginformasikan sebenarnya dia sebenarnya harusnya normal masih 7 liter, tapi karena dia nggak normal ya, kita sedang membahas tentang errornya ini. Karena dia error, tahu-tahu kan sebenarnya itu udah mau habis, Pak, mendekati habis. Akhirnya kadang nyedot karena enggak. Karena bukan kotor ya? Bukan kotor, karena kondisi jalanan misalnya, dia nanjak, kondisinya udah memang benar-benar mau habis, tapi kan bensin larinya ke sini, Pak. Benar. Ke belakang misalnya. Otomatis ini kan dia mengalami kekeringan, kekurangan air. Begitu dia jalannya datar lagi, bensinnya lari ke sini lagi. Loh, bisa lagi. Itu sering terjadi. Oke, baik, Sobat Topedia. Pemilik kendaraan baik itu yang sudah bisa dibersihkan tanpa harus turun tangki, dan yang harus menurunkan tangki, kuncinya satu, membersihkan filter. Ya, filter dan juga tangki, Pak. Filter dan tangki. Nah, berapa kilometer, Mas, kalau tangki dibersihkan? Ya mungkin di mendekati 100.000 km itu dibersihkan. Bersihkan. Kalau zaman dulu itu kan yang filter terpisah sama bensin, Pak. Oh iya, benar. Itu kan setiap 20.000 km sekali ganti filternya. Nah, itu kan kalau yang terpisah. Kalau yang jadi satu include kayak gini kan setiap 20.000 km kan repot, Pak. Repot ya, nurunin 20.000 km setahun. Iya, itu setahun sekali masa harus nurunin kan enggak. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya yang model pakai bahan bakar yang sejelek apapun, ya itu paling 100.000 km. Itu paling cepat-cepatnya. Tangki bersihkan. Tapi kalau misalnya nggak ada kendala, kami rasa nggak perlu dibersihkan. Nggak perlu ya? Nggak masalah. Cuman yang kendalanya itu tadi, kalau misalnya teman-teman mau nyoba, jangan sering-sering ya. Sesekali dicoba bensin udah mau empty. Nah, itu teman-teman asik jalan buat akselerasi dan sebagainya, dia telat nggak? Kerasa dudutan nggak? Atau kerasa nyendat-nyendat? Atau mungkin kadang mati sendiri nggak? Gitu. Kalau paling ekstrimnya mati sendiri ya? Mati sendiri. Kalau itu terjadi berarti ada masalah di filter bensin atau di tangki. Oke. Ya kalau teman-teman punya Nissan ya enak, nggak perlu bongkar ini tangki, nurunin tangki. Jadi cuma buka tutup yang di atas saja kayak yang kemarin videonya pernah kita buat. Baik. Mas Ari, harga berapa, Mas, tadi untuk fuel sender? Oh, fuel sender. Ini dia Toyota punya ya. Ini harganya 751. Original. Ini kita beli di Jogja, ada Tama Motor. Tama Motor. Kalau yang di Nasmoko kemarin pas kosong. Kayak gitu. Siap. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih kembali, Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.